Insertizen, apa kabarnya? Welcome to Insert Live Music and Movie. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, kita bakalan ngobrolin soal musik dan juga film yang lagi rame diomongin sama banyak orang tentunya di Indonesia. Nah, kali ini di Insert Live Music and Movie kita kedatangan salah satu penyanyi, musisi yang juga udah gak asing lagi dengan bernama lengkap Indra Perdana Sinaga. Langsung aja kita sambut, ini dia Naga. Halo Insertizen. Hai, apa Halo, kabar sehat. Naga? Sehat ya? Chandra. Wah gila, sekarang udah jadi seorang ayah. Alhamdulillah. Keren. Ini gimana nih dengan, ya pertama-tama gue pasti akan mengucapkan selamat dulu akhirnya. Makasih, thank you. Mendapatkan anugerah terindah ya dengan kehadiran putri pertama bernama Bayhati alias Sinaga. Gimana nih akhirnya sekarang udah menjadi ayah, ada sedikit awkward dengan kegiatan-kegiatan atau gimana? Awkward sih enggak, justru karena emang ini udah dinanti-nantikan lama banget kan. Jadi aku sama istri itu nungguin 8 tahun sampai dapat kabar positifnya gitu. Terus proses kehamilannya 9 bulan. Jadi kayak bangun tengah malam, terus kemarin di awal-awal tuh sempat yang 1 jam sekali bangun. Sekarang udah mulai lebih santai, terus gantiin popok, mandiin tuh sendiri kan. Jadi apa ya, ya seru sih, seru banget malah, bukan seru dan bahagia gitu, bahagia banget gitu. Kalau kita sih lihat kayaknya emang dari lingkaran matanya agak menghitam ya sedikit, kayaknya ini kayak agak faktor banyak begadang ya. faktor begadang ngurusin anak ya kayaknya ya. Bener. Tapi emang dari sebelumnya juga udah ada persiapan, mungkin latihan sama istri gitu untuk persiapan punya buah hati. Persiapannya kalau yang lebih banyak riset itu justru istriku. Jadi dia lebih banyak riset, lebih banyak baca buku. Terus biasanya setiap dia habis riset, habis baca informasi apa, itu biasanya baru di-share ke aku gitu kan. Jadi ya pokoknya aku ada di posisi yang selalu standby, ready buat nemenin istri aja gitu. Dari proses ngurusin babynya, mandiin, ganti popok, apa segala macam, nganterin ke dokter. Karena kebetulan juga memang situasinya pandemi sekarang kan memang lebih banyak di rumah tuh, akhirnya ya ada apa ya, ada perasaan yang sebenarnya ada senengnya juga. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak yang memang udah ditunggu dari dulu, udah ditunggu sejak lama. Ini pasti bahagia banget untuk Naga dan juga istrinya. Sekarang udah ada yang menemani si kecil. Tapi ada nggak sih perbedaan dari sebelum punya baby sampai sekarang akhirnya udah menjadi seorang ayah? Dari Naga sendiri apa yang dirasain? Bedanya itu sekarang kalau keluar gitu, kalau keluar rumah gitu ya, pasti biasanya kan sudah selesai urusan tuh masih ada waktu yang buat nyantai-nyantai lagi, lanjut lagi ngobrol apa lagi. Sekarang tuh begitu urusan udah selesai pengennya cepat pulang. Pulang dulu ya. Tiba-tiba dia mau pulang, kita yang panik nih di sini. Orang belum perform, belum apa udah mau pulang. Jadi gitu. Jadi sekarang tuh bawaannya pengen pulang gitu. Cepet kangen sama rumah ya gitu. Bener, Jadi kayak nongkrong nanti dulu deh, gue harus sama anak dulu nih gitu ya bedanya. Tapi ada nggak kalau dengan bagi-bagi tugas dengan sang istri merawat sang buah hati, ada nggak sih bagi-bagi tugasnya? Tadi kan katanya udah nyoba untuk ganti popok segala macam, menyiapkan makanan mungkin. Bagi tugas sih enggak sebenarnya. Mungkin secara apa ya, secara natural kebagi sendiri aja gitu. Jadi aku yang gantiin popok, yang mandiin, terus yang sendawain. Biasa kan baby tuh umur 1 sampai 3 bulan setelah nyusuin tuh harus ditegakkan posisinya. Itu aku juga. Nah, kalau istri ya dia nyusuin. Terus kalau menyiapin makanan mungkin belum kan kalau babynya. Papanya nyiapin makanan buat ibunya, jadi nganterin minuman, makanan. Ya, jadi emang harus dibutuhkan yang namanya kerjasama itu sendiri ya. Mungkin nanti kalau kebagi-bagi tugas, kalau udah ada yang kedua, ketiga mungkin ya. Emang rencana mau punya berapa anak sih? Berapa ya? 3 pengennya sih. 3 pengennya, itu paling ideal ya untuk Naga dan juga mungkin sama istri juga. Bener. Nah akhirnya kemarin dengan kelahiran buah hati yang pertama nih katanya udah disiapin lagu dengan judul Anugerah Terindah. Tapi sebelum kita ngobrolin ke sana, kita juga pengen nanya nih dengan karirnya Naga yang sekarang akhirnya jadi kemana-mana juga. Sekarang solois juga, pindah band juga ya kalau nggak salah, transfer lah ya. Transfer. Tapi kalau kita mengulas balik sedikit, yang awalnya nih terjun ke dunia musik, awal mulanya tuh di usia berapa dan gimana ceritanya? Kalau ngeband sih sebenarnya dari selesai SMA. Kalau SMA tuh jadi tim hore lah ceritanya. Jadi senang nemenin teman-teman yang main musik, karena kebetulan ekskulnya waktu itu juga nggak ikut musik. Tapi teman sekolah kan ada yang ngeband, main musik. Nah itu senang nemenin mereka ke studio, senang nemenin mereka ikut festival musik gitu kan. Akhirnya lebih banyak tahu soal musik, soal ngeband. Nah setelah tamat SMA, kuliah di Bandung.
mulai ngeband. Oke. Balik ke Pekanbaru, ngebandnya lebih serius lagi, sampai akhirnya hijrah ke Jakarta, karena memang pada saat itu di daerah untuk menembus bikin punya album itu kan agak lebih susah ya. Maksudnya sekarang kan udah punya banyak saluran, mungkin sosial media, platformnya lebih banyak. Kalau dulu kan enggak, jadi benar-benar harus cari produser. Untuk serius terjun ke industri musik secara profesional ya 2005 sebenarnya, lewat ajang pencarian bakat namanya Cipta Lagu Populer waktu itu. Dari situ sih kalau benar-benar profesional main musiknya. Ini yang singkatannya Cilapop ya. Cipta Lagu Populer. Kalau nggak salah, wow keren juga. Tapi waktu itu akhirnya pernah ngeband ketika zaman-zaman sekolah, terus habis itu mungkin pertama kali bareng-bareng sama band yang pertama kali waktu itu akhirnya Naga namanya dikenal. Ingat nggak sih bayaran pertama ketika ngeband berapa? Bayaran pertama ketika ngeband setelah dibagi-bagi atau langsung? Ya mungkin setelah dibagi-bagi 20.000 kayaknya pernah deh. 20.000 itu waktu masih di daerah asal? Itu ya masih di sana, tapi itu masih mending. Dulu itu pingin perform untuk tampil aja kan udah prestasi buat kita gitu kan. Kadang-kadang kita yang harus bayar ya. Kita nggak dibayar pun udah seneng gitu. Betul. Bisa perform gitu di event-event tertentu gitu. Nah dengan bayaran 20.000 yang pertama kali itu akhirnya dipakai untuk apa? Untuk beli minum kayaknya, es kelapa muda. Es kelapa muda bener-bener langsung habis gitu ya. 20.000 tapi ya udah kebayar kepuasannya, ada value atau nilai sendiri yang akhirnya nggak bisa keganti dengan Naga dan juga teman-teman waktu akhirnya ngeband. Nah tapi pernah nggak selama akhirnya bermusik nih sampai sekarang, titik terendah dari Naga dalam karirnya bermusik, ada nggak? Aduh, titik terendah itu mungkin lebih ke single pertama pada saat rilis album pertama Lila kali ya. Karena gini, bayangan kita atau bayangan teman-teman semua gitu ya, begitu kita rilis album pertama itu udah punya, udah dilabelin, apalagi dari daerah gitu kan, dari Pekanbaru pasti dilabel, wah udah sukses nih, udah punya album pertama gitu. Padahal pada saat kita merilis album pertama itu kita benar-benar baru mulai berjuang, anak rantau di Jakarta, manggungnya juga belum dapat apa-apa gitu, sana sini masih promo, dan single perdana itu jaraknya sampai lagu Mantan Kekasih itu lama. Jaraknya itu sekitar 9 bulan, dan itu benar-benar 9 bulan itu belum ada hasil apa-apa gitu. Dan ada kemungkinan pada saat itu, ada kemungkinan untuk nggak lanjut juga, nggak lanjut album berikutnya gitu. Akhirnya dari record label kita masih optimis, alhamdulillah masih optimis, terus ngerilis lagu Mantan Kekasih, baru jadi sesuatu. Nah kalau dibilang titik terendah justru di situ, itu momen-momen yang antara bisa lanjut ataupun enggak di industri musik Indonesia. Berarti benar-benar awal karir ketika akhirnya ke Jakarta di gitu album ya. pertama ya. Tapi kan akhirnya dengan teman-teman Lila, akhirnya lagunya pun juga sekarang masih kita dengarkan ketika nonton FTV, masih ada gitu ya. Tapi sekarang kita juga pengen ngobrolin soal lagu yang dibuat secara spesial oleh Naga untuk Buah Hati yang judulnya adalah Anugerah Terindah. Kita bakalan bahas sebentar lagi, tapi jangan kemana-mana. Tetap di www.insertlife.com.